Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penyejuk semua insan, rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa larangan hubungan intim dalam Islam yang wajib dipahami pasangan suami istri. Sebaiknya jauhi larangan tersebut agar tidak berdosa dan pernikahan lebih berkah. Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Baqarah ayat 223 mengenai gaya hubungan suami istri dalam Islam. Bunyi surat Al-Baqarah ayat 223 adalah sebagai berikut. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Meski tidak disebutkan secara khusus mengenai larangan hubungan intim dalam Islam, namun bunda dan ayah dianjurkan memiliki cara yang baik. Misalnya saja tidak berhubungan seks lewat dubur, seperti yang tertuang dalam sebuah hadis yang berbunyi, terlaknat bagi siapa saja yang mendatangi istrinya pada duburnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2162. Mari kita simak larangan berhubungan suami istri dalam Islam, seperti dikutip dari buku berjudul Mahkota Pengantin karya Majdi bin Mansur bin Syed Asyuri. Yang pertama, penetrasi lewat dubur. Dalam hadis sahih terdapat larangan menyetubuhi dubur atau anus. Melakukan penetrasi melalui dubur termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang laki-laki yang menyetubuhi istrinya pada duburnya. Hadis riwayat Ahmad 2-344 dan At-Tirmizi 1-218. Barang siapa menggauli wanita yang sedang haid atau wanita pada duburnya atau mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jangan menggauli wanita pada duburnya, sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hukum menyetubuhi dubur, pelakunya harus dibunuh jika dilakukan pada anak-anak. Kalau dilakukan terhadap istri atau wanita, maka pelakunya harus dikenai sanksi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menyetubuhi lewat dubur karena itu merupakan tempat keluarnya kotoran yang permanen. Ini akan memberikan peluang untuk berbuat kejahatan pada dubur wanita ke anak-anak. Sementara berdasarkan medis, dubur tidak disiapkan dan tak diciptakan untuk aktivitas seks. Ini bisa membahayakan pria karena tak bisa menarik semua sperma dari penis karena posisinya menyimpang. Yang kedua, melakukan penetrasi saat sedang haid. Adapun larangan hubungan intim saat sedang haid, ayah dilarang melakukan penetrasi ketika bunda menstruasi. Ini secara tegas telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi,
Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Yang ketiga, berhubungan seks pada siang hari bulan Ramadan. Selanjutnya, berhubungan seks pada siang hari ketika sedang puasa Ramadan juga dilarang dalam Islam. Tidak hanya membatalkan puasa Ramadan yang sifatnya wajib, tapi juga berdosa. Berdasarkan buku fikih lima mazhab yang ditulis oleh Muhammad Jawad Maghniyah, jika bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, maka dikenakan hukum denda berupa berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan kepada orang miskin. Hal ini juga disebutkan dalam hadis yang berbunyi, Abu Hurairah meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lantas berkata, celakalah aku mencampuri istriku di siang hari bulan Ramadan. Beliau bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan. Dijawab oleh laki-laki itu, aku tidak mampu. Beliau kembali bersabda, berpuasalah selama 2 tahun berturut-turut. Berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dijawab lagi oleh laki-laki itu, aku tidak mampu. Beliau kembali bersabda, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, berhubungan intim saat iktikaf di masjid. Larangan hubungan intim dalam Islam juga tidak diperbolehkan bercinta saat iktikaf di masjid. Tertuang jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Itulah pembahasan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.